Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, kalau begitu mari kita sapa teman-teman kita ya. Ya, berdiri. Semuanya kita sapa teman-teman kita. Mulai 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Iya, bagus. Duduk sekarang, duduk kembali. Baiklah, kita sekarang ini akan belajar tentang kecerdasan artifisial, atau orang menyatakan kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya AI. Pernah mendengar AI? Pernah ya? Kalau kalian punya HP, tentu di rumah kita tanpa disadari sudah menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Mari kita lihat ke papan ya. Nih, kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Nah, ini anak-anak ya. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah kemampuan mesin. Ini mesin yang punya kemampuan atau program komputer ya, untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi ini mesin, ini program komputer, tapi mampu bertindak, berpikir seperti manusia. Itulah yang disebut dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Bahasa Inggrisnya adalah AI itu ya, dapat belajar dari data, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Itulah AI. Hebatnya AI itu adalah seperti manusia, dapat berpikir dengan data, dapat juga membuat keputusan, bahkan dapat menyelesaikan masalah secara otomatis. Contoh, ya. Contohnya ini penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya ini mobil tanpa supir. Nah, ini ada mobil tanpa supir. Namanya self-driving car. Kalau kita lihat di TV, itu mobil tanpa pengemudi, tanpa supir. Tapi dia tahu kapan ngerem, kapan ngebut, mau belok kanan, mau belok kiri. Apa itu? Itulah yang dikendalikan dengan kecerdasan buatan atau AI. Apalagi di rumah biasanya kita nyapu, cari sampah, itu ada vakum yang bisa berjalan sendiri. Jadi sampah itu disedot, debu-debu disedot, jalan sendiri. Orangnya enak-enak dengarkan musik, enak-enak baca-baca buku, tapi itunya jalan sendiri.
sehingga bisa mengerjakan tugas seperti manusia. Ya. Anak-anak pernah ke ATM? Pernah ya? Pernah ikut bapak ibu ke ATM. Biasanya kita kalau ambil uang kan ngantri dulu, nulis dulu dan sebagainya. Kalau ATM itu kita masukkan kartunya, kita program mau tarik tunai atau apa, kita tarik sejumlah berapa 1 juta misalnya, langsung keluar uang, kita ambil. Maka itu sudah menggantikan teller yang ada di bank. Sudah tidak usah menghitung uang, tidak usah nulis dan sebagainya, uangnya langsung keluar. Itu namanya apa? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kalau bahasa Inggrisnya? Nah, ini anak-anakku sekalian. Contoh benda yang kecerdasannya bukan AI. Contoh ini, papan nulis, kita nulis sendiri, menyapu. Itu bukan tidak menggunakan AI, kompor gas itu. Nanti kalau sudah masak kita matikan sendiri. Kalau kita tinggal lupa, hangus masakan itu. Nah ini tidak bisa melakukan kecerdasan seperti manusia. Manusia sapunya nggak bisa jalan sendiri. Ini berarti bukan AI. Baiklah anak-anak, seperti apa penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita tonton videonya dulu. Coba ya, tonton dulu. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta. Dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk menggunakan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah disaksikan dari videonya? Tanpa sadar sebenarnya kita sudah menggunakan AI, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Contohnya, ketika kita mau buka HP, kalau orang lain tidak tahu kodenya, nggak bisa dibuka HP itu. Ada yang menggunakan jari. Ketika jari kita ditekan, maka terbuka HP itu.
ada yang menggunakan wajah. Kalau itu HP miliknya Gilbert, kemudian yang dipakai wajahnya Dimas, terbuka nggak? Terbuka. Itulah kecerdasan. Bahkan tadi apa lagi? Kita bisa menggunakan asisten pribadi yang merupakan Siri. Kita bisa memprediksi hari ini hujan, mendung, atau panas. Suhunya berapa sudah ada di dalam HP kita. Itulah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Padahal itu mesin, padahal itu program komputer. Namun mampu berbuat, berpikir, bertindak dan memberi keputusan seperti manusia. Apakah kita akan menonton sebuah film lagi? Ya. Kita coba yang ini ya. Sekali lagi. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI. Sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Ya. Nah, pada contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan. Nah ini ya. Jadi tanpa terasa manusia sekarang itu dalam kehidupan sehari-harinya sudah menggunakan AI. Seperti Dimas atau Nia main apa itu game Mobile Legend. Ada yang main sepak bola, ada yang main balapan, ada yang main tembak-tembakan. Secara tidak sadar kita itu sudah menggunakan AI, namun kita belum merasa. Sampai di sini sudah paham penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Coba apa yang kalian lihat dari video tersebut tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab tadi di video? Apa saja tentang penggunaan AI? Bisa mengartikan bahasa asing. Kita ketik bahasanya, klik keluar bahasa Indonesia. Itu namanya Google Translate. Ada lagi penggunaan AI yang kita rasakan kehidupan sehari-hari? Ada? Misalnya? Iya, main game. Apa lagi? Belanja online dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kalian coba berdiskusi. Saya bagi menjadi dua kelompok saja ya. Jadi kelompok A, kelompok B. Kita analisa sebuah peristiwa. Apakah peristiwa ini menggunakan AI atau tidak menggunakan AI? Paham ya? Baik. Ini masing-masing kelompok saya beri 6 peristiwa. Nanti diskusikan bersama kelompokmu. Kemudian kita tempel di depan mana yang termasuk penggunaan AI, mana yang tidak menggunakan AI. Silakan berdiskusi ketua kelompoknya. Nih, ketua kelompoknya silakan berdiskusi.
Saya matikan dulu ya. Silakan diskusikan 6 peristiwa tersebut. Kemudian kita pilih. Kalau peristiwa itu menggunakan AI, silakan tempel di plano biru. Hijau ini ya. Tapi kalau peristiwa itu ternyata tidak menggunakan AI, maka kita tempel di plano merah. Ini milik kelompok 1, ini milik kelompok 2. Nanti kita diskusi hasilnya. Silakan didiskusikan dulu. Baca semuanya. Baca semuanya, diskusikan. Pilah-pilah, silakan. Diskusi semuanya. Dibaca. Sudah siap? Sudah siap untuk menempel? Sudah bisa membedakan mana yang menggunakan AI dan mana yang tidak menggunakan AI? Kalau peristiwanya menggunakan AI, kita tempel di plano bagus. Kalau ternyata peristiwanya tidak menggunakan AI, kita tempel di plano B. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Siap. Saya sediakan paku ini, ada 6. Silakan ditempel ya. Ada 6 paku ini. Nah, ini paku untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Pakunya. Atau pakai lem enggak Pak? Ya, pakai lem nggak apa-apa ya. Silakan asistennya untuk membantu menempel ya. Nah, biar ketuanya yang menempel. Nah, anggota kelompoknya ini membantu. Silakan ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yuk kerja semuanya. Yang tahu bantu, silakan bantu yang bisa bantu. Tidak apa-apa. Ini ada lem, tidak apa-apa. Di tengah saja, langsung di tengah saja. Tengah ini guys. Langsung. Iya, tengah rapat. Nah, bagus. Iya, bagus. Tak bisa? Ya, ngangkui lem. Lem, ya. Ngangkui lem. Ayo. Mana yang lebih cepat ini? Ayo. Nah. Ya, bagus. Sudah 4-4. Bagus ini, sangat cepat. Ayo. Tepuk tangan. Di kelompok 1 ada 2 menggunakan AI, ada 4 yang tidak menggunakan AI. Bagus. Kemudian di kelompok 2 justru ada 4 yang menggunakan AI dan 2 tidak menggunakan AI. Baik, jelaskan kelompok 1. Silakan dulu. Nah, kenapa ada 2? Dibaca dulu. 1. Apakah itu menggunakan AI? Iya. Bagaimana, setuju? Setuju. Yang kedua, silakan. Membuka HP dengan fitur
meja, unlock, atau sidik jari. Itu menggunakan AI. Kelompok 2, setuju? Setuju. Silakan dibaca hakim yang tidak menggunakan AI. Mengirimkan surat dan paket lewat pos. Itu tidak menggunakan AI? Tidak, karena manual. Bagus, bentar. Silakan yang kedua dibaca. Membuka lemari, pintu, dan berkumpul di atas dengan anak kunci. Anak kunci dibuka dengan anak kunci. Tidak menggunakan AI itu? Tidak. Ya, yang ketiga. Kata-kata asing dengan kamus. Mengartikan kata-kata asing dengan kamus. Itu ada bahasa Inggris, misalnya cat. Mesti dicari di kamus. Apa itu cat? Dicari di kamus. Oh, kucing. Itu menggunakan AI? Tidak. Setuju kelompok 2? Setuju. Iya. Yang terakhir. Belanja di Alfamaret, Indomaret, dan toko kelontong. Belanja di Indomaret, Alfamart, dan toko kelontong. Apakah itu menggunakan AI? Tidak. Setuju kelompok 2? Setuju, bagus. Berarti benar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan presentasikan kelompok 2. Kok ada 4 yang menggunakan AI? Silakan dibaca. Menggunakan aplikasi Google Maps atau WhatsApp. Google Map. Kita ingin kemana? Dibuka Google Map-nya. Oh, jaraknya 30 km. Apakah ini kecerdasan artifisial? AI? Iya, setuju kelompok 1? Setuju. Bagus, yang kedua. Mengartikan kata-kata asing dengan Google Translate. Oh, kita gunakan Google Translate. Cat, ketik cat, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya kucing. Langsung muncul. Berarti ini juga menggunakan AI. Setuju kelompok 1? Iya. Silakan dibantu. Yuk, siapa? Siapa mempresentasikan lagi? Bermain game Mobile Legends, game Nih. sepak bola, balapan. Bermain game Mobile Legends dan gameplay. Apakah ini menggunakan AI? Iya, setuju menggunakan AI, betul. Silakan yang lain dibantu, ketua kelompoknya dibantu. Ayo, Nia. Ayo, apa itu baca? Voice note melalui mengirimkan email, voice note, gambar dan sebagainya ke temannya. Apakah itu menggunakan AI? Iya, menggunakan AI. Bagus, makanya diletakkan di plano biru. Ya, silakan. Dimas. Mengenali tanda-tanda penjelajahan dalam pramuka. Ini belok kanan, belok kiri. Ini kalau silang tidak bisa dilewati. Apakah itu menggunakan AI? Tidak, betul. Bermain layang-layangan, kelereng, dan petak umpet. Bermain layang-layang, kelereng, dan petak umpet. Apakah itu merupakan penggunaan AI? Tidak. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan juga kembali. Ternyata anak-anakku ini hebat semuanya, ya, baik di kelompok 1 maupun di kelompok 2. Diskusinya sangat cerdas, ya, dapat menentukan mana penggunaan kecerdasan buatan, mana yang tidak menggunakan kecerdasan buatan. Berarti anak-anakku ini sudah paham semuanya, ya. Baiklah anak-anakku, ya, dalam menggunakan AI itu, ya, kita harus bijak. Artinya tidak boleh sembarang. Mentang-mentang misalnya hakim sudah pandai membuat kanva, ada membuli temannya, badannya ayam misalnya, wajahnya Dimas. Oh, ini Dimas jadi ayam misalnya. Itu masuk bullying, itu yang tidak boleh.
apalagi menyebarkan hoax. Misalnya ya, ada video berbicara tapi isinya misalnya nih ya, isinya bicara kotor. Padahal video itu nih ya tidak sedang bicara kotor. Itu namanya fitnah. Itu contoh penggunaan AI yang tidak bijaksana. Demikian anak-anakku sekalian ya, apa itu AI dan seperti apa penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita sudah paham betul ya. Nah, oleh karena itu nanti di rumah kalian itu coba berpikir lagi. Oh, berarti saya ini sudah menggunakan AI. Karena dulu waktu ke Surabaya mau mencari rumah sakit Dr. Sutomo, saya buka Google Map. Google Map itu AI. Dimas, saya main Pak Mobile Legend. Saya main Pak gameplay, main sepak bola antara MU dan Barcelona. Padahal itu bukan orang, penikah digerakkan. Itu juga penggunaan AI dapat berguna bagi kita semua kalau dilakukan dengan cara bijaksana. Tapi AI juga bisa mengantarkan kalian ke penjara kalau kita tidak bijaksana. Contohnya tidak bijaksana, menyebarkan fitnah atau hoax, membuli, melecehkan kehormatan orang lain. Hati-hati penggunaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai. Kalian sudah paham apa itu kecerdasan buatan. Yang kedua, bagaimana penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sikap kita dalam menggunakan kecerdasan buatan. Harus bijaksana dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, baiklah kita tutup pelajaran kali ini dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, demikian pelajaran kali ini. Minggu depan kita akan belajar tentang coding ya. Jadi, apa itu coding? Seperti apa itu coding? Kita belajar untuk minggu depan. Demikian pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.